gereja ini mau menjadi kerajaan tunggal, sementara di kerajaan Tuhan itu nggak boleh kerajaan tunggal. Mereka sistemnya mainnya per tim, 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, guru, gembala. Kelima ini harus bermain. Mereka ini saling membutuhkan. Rasul butuh nabi, nabi juga butuh rasul. Penginjil butuh nabi. Ini orang menganggap cuma pendeta doang yang jadi bos. Nah, pendeta aja nggak bisa debat, suruh jadi bos. Kita kalau mau jadi bos harus bisa semuanya, bisa debat, bisa ngejaga umat. Nah, ini katanya mau jadi bos, itu belum saatnya. Kalau mau jadi raja itu nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Di sini gimana? Ya udah, sekarang kasih Nabi Luga, kasih kesempatan dia menanggapi. Kasih tahu dulu silakan. nama gerejanya dari mana, utusan Vatikan atau Protestan, silakan. Bermain logika. Dia malah Google, katanya benar nggak ya? Habis logikanya tuh kayaknya. Nah, kayaknya dia di sini. Habis logikanya. Gimana nggak habis, orang proyek besarnya itu kan mengawinkan batang dengan batang, itu pernikahan. Iya, gue kasih tahu sama lo ya, apa yang gue omongin ini bukan halu sebenarnya. Jadi ada salah satu seperti kardinal dari Inggris mengatakan begini, dia mengenal 5 setan terjahat di dunia. Gue bilang, kok bisa kawan ini mengenal 5 setan terjahat di dunia? Benar. Jadi setan terjahat itu kelimanya itu antaranya itu Asmodeus. Itu Asmodeus itu adalah khusus setan percabulan antara laki-laki dengan laki-laki. Wah, gue bilang, gue makin yakin gue. Itu yang ngomong kardinal Katolik loh. Kenapa mereka bisa mengenal 5 jenderal setan terjahat? Dan ternyata 5 jenderal setan terjahat ini semuanya divisinya bidang percabulan, dan percabulan antara laki-laki dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Tapi nggak ada ya, antara jenderal itu namanya Jenderal Temon, nggak ada ya? Itu 5 jenderal ini adalah Asmodeus, Leviathan, Behemoth, Rosa, Marguela. Itu setan cabul semuanya. Mereka lah yang menggerakkan orang memasukkan batang ke bool. Itu mereka ini 5 jenderal setan ini. Nah, makanya kenapa proyek-proyek gereja-gereja besar raksa, ya kalau kita bisa lihat kan mereka ini kan gereja lama ya, Katolik, Protestan, itu kan gereja-gereja raksasa sebenarnya. Tapi berarti salah satu jenderal setan itu ada yang rasa stroberi ya? Ada, makanya kan ketika mau dipakai itu jangan suruh makan cabai, takut kepedasan gitu. Kalau Bang Luga ini denomnya apa emang, Bang? Gini, saya itu kalau dibilang ini denom baru, tapi denom baru bukan karena memang baru nongol, tapi karena Tuhannya memang bernubuat pada hari terakhir aku akan membangkitkan Nabi Elia. Nah, ketika Nabi Elia dibangkitkan, ini disebut suatu denom karismatik. Aduh, hilang logikanya. Nah, begitu. Masih ada. Hilang logikanya, bukan orangnya, logikanya hilang. Oh, itu kelamaan ini apa? Google nanti terpental. Enggak, dia pikir iya ya, dia ngelamun juga dari tadi kan, benar juga kata Ya, Nabi Luga ini. Siapa mental? Oh, iya, jadi Bang seorang Kores, nabi itu juga harus tahu apa ya, seluk-beluk dari kerajaan kegelapan. Nah, kalau ya, tapi Bang Nabi Luga, masalahnya mereka ini tidak percaya dengan Nabi, itu masalahnya. Ya sekarang kan gini loh, ketika lo mau dikasih 1 triliun lo nggak mau terima, itu kan derita lo. Dengan adanya Nabi ini sebenarnya ini mendatangkan berkat. Kenapa gua jadi nabi? Apa menjadi wahyu utama gua? Tuhan bilang sama gua, kekayaan emas Freeport Papua akan dipakai untuk mendanai penginjilan, dan lu akan masuk di salah satu daftar seorang terkaya di dunia. Dari kasus sih jalan-jalan tuh malas jalan. Janganlah, jangan nyinggung-nyinggung Freeport lah, bahaya. Lah iya dong, lah kan ditanya kenapa gua jadi nabi, apa aja yang Ya, kasih analogi lain aja lah. Jangan nyerempet politik, bahaya. Oh, itu gua harus omongin karena gua juga butuh dana triliun untuk memberitakan Injil. Kebetulan Prabowo kan jadi presiden kan, adiknya Hakim dekat lah sama teman-teman gua tuh dekat. Ada rumah itu ya. Makanya udah dari banyak Prabowo ya. itu
Sekarang begini Nabi Luga, fokus saja lah ke bermain logika nih. Suruh dia bantah dulu, sanggah dulu omongan Anda itu. Silakan. Silakan logika. Malah Nungging lagi. Makanya nggak bisa dibantah itu mau Nabi. Kalau dibilang begini ya, Nabi harus dari bangsa Israel. Kenapa nggak pendeta sekalian harus dari bangsa Israel biar lo kehilangan jabatan, akhirnya lo jadi tukang. Nah, bener juga. Iya kan? Betul. Nabi Silakan Paus logika. dari mana? Paus kan dari Argentina. Kenapa nggak sekalian aja Paus juga harus dari bangsa Israel? Jangan lo maunya enak lo makan, gua nggak makan. Kita kan sama-sama manusia, sama-sama butuh makan. Lo jadi Paus, gua jadi Nabi, kan sama-sama impas. nah gitu, gak usah Iya kan? larang ya. Ya, silakan logika. Kalau lo Silakan, larang gue jadi tanggapin. Nabi, kalau lo larang gue jadi nggak Nabi, perlu lah ya saya besok tangkap. gue larang lo jadi Paus, nggak boleh. Paus harus dari bangsa Israel. Tahu Gue aku tutup arah di logika. Vatikan. Ya, Luga, kita dengar dulu Luga, pendapatnya Luga. Silakan logika. Nggak perlu aku tanggapin, aku udah tahu arah logikanya. Anggap aja lah angin lewat. Mau Nabi Intinya kayak mau mau dia apa, doang, terserah emang. dia lah, bebas dia. Kalau bilang Paus aja kau Vatikan, kalau bilang saya- aja kau bilang aja jujur, kau logika kau langsung mati kalau berhadapan dengan Nabi Luga, gitu aja selesai. Kita ini orang sehat, ngapain kita berdiskusi sama orang yang udah pikirannya udah kusut. Oh, jadi Udah, Bang Luga nggak bebas-bebas dia sehat lah. ya? Ya udah, tunjukkan bahwa Anda sehat di depan dia, gitu loh maksud saya. Iya, lu ngomongnya itu pakai dalil. Bebas-bebas aja lah, dia mau berpendapat Bang, bahwa dia Nabi, ya sudah bebas-bebas tidak aja. ada bang. Itu haknya Nabi dia. harus dari bangsa Israel. Datanya ini bang, karena nggak ada bang datanya. Nabi Bebas-bebas harus kau lah, dari kau mau bangsa bilang apa ya, Israel. bebas-bebas kau lah, hidup-hidupmu. Ya, emang sekarang gue tanya, lu kan manusia, kita sama-sama manusia. Lu larang gue jadi nabi, kalau lu larang gue jadi paus gimana? Ya itu terserahmu, itu Ya iya, kebebasan hidupmu. makanya lu juga kalau gue jadi nabi lu jangan kebebasan repot. hidupmu ya, itu terserah lah, itu Iya, hasil buah sama. pikiranmu. Udah Tapi bebas. buktinya di Indonesia ini, gua sebagai nabi lebih terkenal dari paus lu. Paus lu di sini nggak dapat Terserah, nggak dapat tempat di Indonesia. Iya, kau lah. makanya Kau lu gua kan sukses manusia. setiap hari. Bebas-bebas lah kau berpikir dari hasil buah pikiranmu sendiri. Iya. Tidak ada yang Lu melarang. bebas lah. Orang gua lebih berkuasa sama lu, besok-besok lu Iya, digugur. terserah kau lah. Kau Maksud saya begini Bang ya. Nggak usah. Sesuai dengan nama Anda bermain logika, seharusnya Anda pintar berlogika dong. Silakan logika Anda gimana? Kau jangan menambah-nambahi narasi sebentar kau. malah gitu Nggak nambah narasi. Aku tuh cuman menegaskan bahwa nama kau bermain Supaya logika. kami diadu domba, jangan kau menambah-nambahin narasi. Siapa yang mana di domba? Luga, kira-kira merasa diadu domba nggak? Jujur. Berarti mental dia nggak kuat, Bang. Masa lo digituin doang? Bukan sama masalah Muslim, lu merasa masalah mental tertekan? nggak kuat. Kau kan manusia, kau punya kehidupan, kau bebas. Tahu buktinya Itu kenapa hasil kau buah curhat? pikiranmu. Jangan Iya, diadu domba. kenapa kau Gua aja nggak curhat? merasa diadu domba. Gua bahagia ditekan-tekan begini supaya gua makin memberitakan Injil. Iya, Lu itu kan loh gua tertekan. makanya. Itu Berarti kau lu bebas. palsu. Kau bebas hasil dari Bang buah Luga, pikiran. Kau manusia. tapi Yesus anak domba kan? Iya. Bebas-bebas lah berpikir. Sekarang begini, Nabi Luga, Anda juga harus Kamu. Luga harus bisa menjawab. Dia mengatakan bahwa Anda nabi palsu. Kan saya bilang. Kau jangan nambah-nambahin kalau saya narasi nabi supaya palsu. kami diadu domba. Jangan Benar. kau. Jangan seperti itu hidupmu. Lah, Loh, tadi Anda lu sendiri yang barusan mancing bilang nabi palsu. Gimana yang sih? Tadi saya yang mengatakan sebentar nabi ya. palsu itu kau. Gimana sih kau? Sebentar. Aku tidak menambahkan itu tadi. Enggak, Luga ini sebentar. orangnya nggak Ini sehat, tadi itu saya ada dikatakan. Sebentar ya. Saya Kau tadi jangan datang mengadu-ngadu ke sini domba. Kau Maria tempe, dia mulutmu. Jangan kau Maria, bukan Maria bernarasi Tempe nama saya. Maria, bukan Maria Tempe nama saya. Terserah dia. Dia mau nabi Sebentar mau dulu. enggak itu bebas hasil buah pikirannya sendiri. Sebentar dulu. Tadi kan saya datang ke sini kan gantian sebenarnya mau ngomongnya ya. berdialog dengan Tolong Muslim. ngomongnya gantian, tidak ada Sebentar dulu. hujatan ya, tolong. Iya. Ya, tolong ya. Saya kan datang ke sini kan mau berdialog dengan Muslim. Sebenarnya tujuan saya mau berdialog dengan Muslim, tapi dia mancing-mancing saya kan. Oke, Wih, siap, lebih siap. bagus. Nah, sekarang giliran lu saya hajar, lu bilang kenapa saya diadu domba? Kan lu yang mancing gua ribut. Giliran lu gua injak-injak. Sebentar. Nah, yang Tuh, mengatakan lawan nabi lagi. palsu itu Bentar, saya Bang. tidak bernarasi seperti itu tadi. Ngomong yang jujur aja. Si Terus Maria kalau bukan Tempe nabi ini yang palsu, menambah-nambahin siapa narasi lu? seperti itu. Kalau Nah, bukan supaya nabi palsu, berarti kau nabi terpancing asli. orangnya. Gimana sih kau?
Aku bukan terpancing tadi. Bebas aja lah, itu itu hasil buah pikiranmu, terserah kamu lah. Itu hasil buah pikiran. Aku malas melawan orang yang nggak sehat. Nah, itu dibilangnya. Nah, kan Iya, sama kali kalian pernah ngasih seperti itu. palsu, nggak sehat. Tunjukkan dalilnya, karena lo ngomong tuh nggak pakai dalil, cuma bidat-bidatin orang. Lu bilang Nabi sudah tidak ada. Nah sekarang ayatnya Ya mana? gini ya, Nabi sudah itu tidak hasil ada. buah pikiranmu sendiri. Ya bebas lah kau berpikir. Hidupmu deritamu, kan simpel seperti itu. Nah, itu bukan derita, masalahnya lo cuma ngebacot di sini, kecuali ada mukjizat yang lo tunjukin. Misalnya lo ngebangkitin orang mati, lo sembuhin Aku orang tidak mengaku sakit. nabi, aku tidak punya mujizat. Kalau Ya nabi kan punya intinya mujizat. apalagi lo bukan mengaku nabi, lo cuma rakyat jelata. Lo jangan mengajak. Nah, makanya aku tidak mengaku nabi. Kau kan mengaku Ya oke, nabi. sebentar. Kau kan mengaku nabi. Itu hasil buah Sebentar. pikiranmu sendiri. Ya bebas Aku saja. ambil poin. Aku ambil poinnya dulu sebentar. Coba Bang Luga diam dulu, Bang Luga. Sebentar Bang Luga. Bang Luga sebentar. Kau modal tempe, kau Sebentar Bang Luga. Jadi dia sudah mengatakan dengan jujur bahwa yang mendapat mukjizat itu adalah Nabi. Itu adalah satu kejujuran. Lu Ya. sebagai rakyat jelata, terimalah derita itu lu. hasil buah Lu jadi pikiranmu rakyat sendiri. aja. Terserah dirimu. Kau mengatakan bukan rakyat jelata aku, hasil buah aku jadi pikiranmu. rakyat Kau jelata. mengaku nabi hasil kau Mulut punya lu mujizat. Ya sendiri yang terserahmu. mengatakan diri lu bukan nabi. Muncung lu sendiri yang mengatakan diri lu sebagai rakyat. Nah, lakukanlah inilah pekerjaan narasi, rakyat. kau batasi dulu Pekerjaan narasi rakyat adalah antara mencari pikiranmu dengan nafkah. pikiranmu, seperti Lu jangan ngikutin gaya gua. Kadang lu bener, kadang enggak. Lu gimana sih orang mental gila lu? mental belum siap logika. Oke, jadi pagi ini kita dapat poin ya. Pagi ini kita dapat poin bahwa bermain logika menyatakan bahwa yang mendapat mukjizat itu adalah Nabi. Bagus. kau diam dulu Lu kan loncong rakyat, lu sebagai rakyat carilah makan nafkah sehari-hari nih, nafkahin anak bini lu. Lu jangan ngikutin gaya para nabi. Gaya para nabi itu penguasa. Goblok. terserahmu lah. Kan sudah aku bilang tadi narasiku. Ya udah, Itu turun hasil lu, turun lu. pikiranmu sendiri. Lu gua Kan? tampar pula nanti. Bebas lah Jangan, kau. jangan, Bebas jangan. lah. Itu bebas deritamu itu nasib. Janganlah turun. Bang Luga, Nabi. Jangan turun. Bang Luga. Kan. Bang Luga, Kan kalau mau digampang, Nabi zaman now naik mobil nggak ya? Udah sekarang gini aja biar adil, biarkan Bang Luga dengan Nabi bermain zaman- logika aja. Kita Iya, mute semua. Kita diam, Mbah. Kau diam dulu kau modal tempe. Gini loh. Kau nambahin narasi kau. Sebentar. Ya diamlah kau bosan aku ngobrol sama kau. Jadi kita serahkan ke muslim dulu. Jadi gini, yang namanya nabi bro, itu kan jangan lo pikir karena di zaman Musa nggak ada mobil, terus kalau nabi zaman now kembali lagi ke padang gurun. Bukan begitu. Ini orang juga gobloknya minta ampun. Ya nabi kalau hidup di zaman modern ya pakai Rolls Royce lah, Lamborghini lah, nggak ada yang larang. Orang cuma naik mobil doang kok lo pusing sih. Mobil kan alat transportasi, masa gue jalan kaki sih? Ah kacau nih anak. Nabi itu kan artinya penyampai firman Tuhan. Nah penyampai firman Tuhan ini kan tetapi bukan penulis. Tidak semua tuh Nabi penulis. Penulis Alkitab atau penulis firman Tuhan itu udah berhenti. Itu memang harus dari bangsa Israel. Jadi gini, Belum. gini Tapi Bang kalau Luga. Nabi silakan. Bang Luga gini, kayak mana Nabi Luga ini naik pesawat sementara nggak ketabrak tiang langit tuh. Yang langit itu kan apa ya? Apa itu? Kiasan. Enggak. Saya tertariknya narasi Bang Luga ini mengatakan bahwa yang menerima mukjizat itu hanya Nabi. Nah, sudah diakui juga tadi oleh bermain logika betul ya. Karena dia nggak punya mukjizat, karena dia bukan nabi, berarti sudah pengakuan jujur bahwa yang mempunyai mukjizat itu adalah nabi, bukan Tuhan. Kan itu maksudnya. Iya, dia kan udah mengakui dirinya kalau dia rakyat jelata dan manusia hina dina. Ya udah, Iya. Kalau rakyat diam aja lah, pusing. iya rakyat diam aja. Kecuali lu ngaku nabi, nah baru kita main debat di awal.
Ini lo ngaku saya gembel bang, saya cuma rakyat, saya cuma orang-orang terhina. Ya udah lo gabung. Udahlah itu hasil buah pikiranmu. Ya udah kau bebas-bebas aja Lu berpikir. sebagai rakyat jangan ngajarin orang. Rakyat itu kerjanya nyari Kau nafkah. mengaku nabi, kau tidak mengaku nabi, itu hakmu. Masa rakyat ngajarin orang, lama-lama lo gue suruh digulung orang lo, bener lo. Itu hakmu, itu hasil buah pikiranmu. Ya terserahmu, bebas-bebas aja kau berpikir. Foto lu aja foto palsu kok. Kalau lo memang hebat, lo datang ke kantor gua, lo tunjukin gigi lo di situ. Nanti anak-anak gue suruh mukulin lo. Nah, kau bermain fisik di sini nanti direkod, kau direkam. Ini hasil pengancaman ini namanya. Kena pasal juga kau nanti. Ya kan lo yang Aku tidak mengancam mengatakan. kau tadi ya. Aku cuma bernarasi Iya kan bahwa gue bilang memang hasil jangan buah pikiranmu, sampai buah terjadi karena lo gue lihat sudah mengatakan gua nabi palsu. Tidak ada di sini yang mengancam jiwa, mengancam dirimu tidak Tadi ada. lo- Tapi kan kita di sini kan berdiskusi. Nah, kau Iya mengaku makanya nabi, itu kalau hasil lo buah pikiranmu. terus-terus itu menghina-hina bebas-bebas orang, aja, itu pikiranmu. Gimana sih kau menyemburkan menghina- kebohongan, itu bisa kena lo nya. Lo juga bisa kena pasal karena lo menyemburkan kebohongan, lo nggak bisa tanggung jawabin omongan lo. Makanya Apa di hati-hati sini yang kalau kubohongi bicara dari pakai kamu? dalil. Apa yang kubohongi? Hah? Sama aja, lo mengatakan gua sesat, lo mengatakan gua nabi palsu, sama aja. Siapa yang Apa mengatakan bedanya nabi palsu? sih? Ini ya, sebentar. Kau kan mengaku nabi, itu hasil buah pikiranmu, itu hakmu, itu Nah, itu aja udah kebebasanmu. salah lo nya. Itu aja udah kebebasanmu. salah. Apa Udah yang salah salah di itu. situ? Salah lo di situ. Kalau makanya di sini Nah, tunjukkan itu hasil datanya, buah mana pikiran. Itu ayatnya, terserahmu, kau mengaku mana nabi ayatnya. atau tidak, Kalau itu gua hakmu. ngomong Gimana sih pakai kau? dari pikiran gua. Tadi kan lo nggak ada ngomong ayat satupun. Kalau gua tadi ngomong ayat, Maliaki 4 ayat 5, Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Itulah hasil buah pikiranmu, ya terserahmu. Nah, itu aja bebas, lo udah itu bebas takut dari gimana hukum, lo itu mau bebas Ya sudah, berpikir. sekarang begini aja, Bebas bernarasi. kita bermain logika yang sehat aja. Kalau gua keluarga gua masih banyak jaksa. Sebentar Luga. Kalau Yang kau jadi mengancam pertanyaan, seperti yang itu, jadi kau pertanyaannya, asal coba ancaman sebentar, kau nggak usah ribut. Kalem aja, kita diskusi santai aja. Yang saya dapat tadi ya dari diskusi barusan ya, bahwa yang mendapat mujizat itu adalah seorang nabi ya, tidak bisa manusia biasa, tidak bisa rakyat biasa, harus nabi. Nah sekarang saya tanya, Yesus itu mujizatnya apa? Menghidupkan orang mati, berarti dia seorang nabi. Kalau menurut pengakuan Jadi, Anda. mau buka debat sama Islam Kristen nih ya. Oke, kita beralih ke Muslim dulu ya. Sebentar Luga, saya ini hanya menegaskan bahwa bermain logika ini kalau dibilang nggak sehat, sehat loh. Kalau dalam saya nilai pernyataannya, jadi jangan dibilang dia nggak sehat. Karena dia sudah bilang tadi, ya, yang menerima mukjizat adalah nabi, bukan rakyat biasa. Kan sehat tuh namanya. Saya pernah mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan keseringan. Nah, berarti nabi juga kan? Berarti nabi kan? Apalagi yang kurang kecuali dia membantah. Yang kurang Bang, tuh saya logika sudah sekarang gak mempertobatkan ikut sama orang. Luga. Nah, Saya jadi sudah gimana itu mempertobatkan bermain orang. logika? Jadi Luga ini dia bisa menyembuhkan orang sakit segala macam. Saya gimana pernah itu? orang Kristen saya doain sembuh. Adiknya temannya adik saya, teman kampusnya, orang lagi teriak apa udah nangis di rumah saya. Apa deh, gue bilang ini saya bang itu apanya dia kista bang. Aduh, gue bilang nggak tega, gue bilang ya udahlah. Aduh, sayang kali lah korbannya rumah sakit bang, kosong jadinya. Bang Nabi Iya juga. loh, iya denger dulu dan memang akan kosong gitu loh. Makanya abis gue doain adik-adik gue si Putri cerita. Ya, ini Luga cerita ini meyakinkan dengan si bermain logika ini bahwa Nabi Luga ini juga seorang nabi. Iya, lu jangan Iya, gini rakyat loh. jelata nggak Kalau usah memang percaya. sebentar gini loh ya, sama seperti orang megang 1 triliun. Terus lu bilang gini, nggak mungkin lo megang 1 triliun, nggak mungkin lo megang 1 triliun, nggak mungkin lo megang 1 triliun. Akhirnya si orang yang megang 1 triliun ini udah calling bodyguard, tahu-tahu lo dilemparin ke got. Gitu, sama juga dengan Nabi begitu. Lo bukan Nabi. Dia dengan kekuasaan kenabiannya akhirnya tiba-tiba lo udah di neraka gitu loh. Makanya kalau dia Nabi itu dengan sendirinya lo nggak akan bisa lawan.
Nawawi bukan nabi. Tapi kalau dia bukan nabi, nggak pakai lama, lo kan bisa ngalahin dia. Kalau memang dia bukan nabi. Tapi kalau dia nabi, ya lo hati-hati gitu. Simpel aja, nggak usah kita lu nabi palsu, nggak usah, lawan aja. Lu bisa lawan nggak? Nah sekarang buktinya bisa lu lawan gua nggak? Kan nggak bisa kan? Nah, berarti gua nabi. Kalau gua bukan nabi, lu ngomong 4 kata juga gua udah turun dari tadi, udah kalah gua. Kalau gua bukan nabi, tapi buktinya mana logika lu di nggak mata ada gua, dalilnya ya bang? di mata gua kan lu anjing, makanya lu Katanya nggak ada nabi di luar Israel. Ini kok ada nabi dari Batak. Mana nih Bang Luga? Oke, yang mengatakan nabi di luar Israel itu kan para pendeta-pendeta, Bang, karena mereka takut adanya nabi. Makanya mereka tidak ada nabi di luar Israel. Nah, sama juga saya sebagai nabi. Kalau saya balikin, mau nggak dia? Tidak ada pendeta di luar Israel. Kan dia nggak makan kalau saya gituin. Nabi dengan pendeta kan sama aja, cuma beda jurusan. Kalau kalau dulu bilangnya Imam Harun. Ya, kalau dulu pendeta itu disebutnya imam. Imam kan dulu juga ada kan, Imam Harun. Itu harus dari suku Lewi. Nah, sekarang ini anak kenapa paus, kenapa bukan dari bangsa Israel? Kan itu sama itu. Pendeta, nabi itu sama apanya, jabatannya, tapi beda jurusannya beda. Kalau nabi bagian penerima wahyu seperti Musa, kalau imam seperti Imam Harun menjaga rumah Tuhan, itu sama aja. Kenapa kalau nabi lo tiadakan, kenapa nggak lo pendeta lo tiadakan aja sekalian? Lo jangan curang. Wahyu juga ya? Hah? Bang Luga menerima wahyu juga? Lo kan saya udah bilang wahyu saya tadi apa yang saya bahwa saya Apa wahyunya Bang? Apa yang pertama wahyu Abang terima itu? Coba. Pewahyuan saya pertama tentang kekayaan bangsa-bangsa, Tuhan mengatakan kepada saya bahwa kekayaan emas Papua akan dipakai untuk mendanai penginjilan, dan saya akan dimasukkan ke Bang Thomas Nois. Jadi nggak usah ditanya lah Bang Luga ini, nggak akan terjangkau oleh kita jawabannya. Enggak, Mendingan Bang Luga ini diselesaikan dulu dengan bermain logika nih. Bermain logika ini udah kebingungan. Namanya aja ganti-ganti berapa kali, nggak juga cerdas-cerdas. Jadi ini mungkin dia mau dicerdaskan sekarang ini oleh Nabi Luga gitu loh. Nama ganti-ganti, foto palsu, bingung aku ah. Iya, gimana lo mau bisa ngelawan nabi? Lo liat lo dong gua Luga nabi, ya kan? Bentar lagi juga gua bukan masuk TV, gua akan bikin studio yang 10 kali lebih besar dari siapa tuh, Mata Najwa, supaya orang nggak usah nonton Mata Najwa lagi. Nggak ada gunanya ngomongin politik, tai politik. Sekarang kita ngomongin Tuhan yang lebih mahal. Ngomongin politik lagi. Politik kan ngomongannya bagaimana beras. Ini kan wahyu yang diterima Bang Luga pertama itu apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Kan gitu Bang. Coba bunyinya gimana nih Bang? Salah satunya wahyu yang saya terima bahwa seluruh kekayaan emas yang ada di Indonesia maupun di bangsa-bangsa itu akan dikhususkan untuk pemberitaan Injil. Nggak boleh kan, makanya dulu di zaman dulu orang nggak boleh ngambil emas. Perak barang-barang yang lain boleh, seperti ikan, batu bara itu boleh dipakai buat makan. Tapi kalau emas itu nggak boleh disentuh. Makanya orang yang nyentuh emas itu mati, seperti Ahan di dalam Yosua pasal 1. Ya, emas itu hanya dikhususkan untuk pendanaan pemberitaan Injil, nggak boleh dipakai buat beli mobil, nggak boleh. Makanya kekayaan emas Papua itu cuma dikhususkan buat Tuhan. Nah, itu akan gue sampaikan ke Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo, supaya seluruh emas yang ada di Indonesia ini Bang, akan dilekatkan ratusan orang yang udah kaya-kaya Bang. Orang ini penambangan emas semua Bang. Iya, makanya nanti itu akan dikembalikan sebagai persembahan persepuluhan untuk mendanai penginjilan bangsa-bangsa, dan Tuhan bilang gue masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Itu yang gue proyekin, makanya gue lagi. Ini Nabi Luga itu diutus buat badi mana? Sama aku. Kalau aku kan pada mulanya pisang. Ya pisang. Nah, pisang bersama-sama dengan monyet. Pisang itu adalah monyet gitu ya. Ini Bang, Salah. Kalau Yohanes pasal 1 ayat 1 gini, pada mulanya adalah Tuhan,
firman itu bersama-sama dengan pemikiran Allah. Bapa itu sebenarnya pemikiran Allah. Oh, tambah-tambahin Pemikiran digebukin apa nanti? kan Yesus kan Ya perkataan. biarin, Tuh. Kalau biarin aja Yesus Bang Thomas. perkataan, Dia kan berarti nabi luga, nabi. kalau Yesus perkataan berarti organ tubuh manusia yang Dia bekerja ini dengan perkataan sedang menjelaskan adalah dengan si pemikiran. pembicaraan dia ini sedang menjelaskan kepada bermain logika ini yang rakyat biasa tadi ini. Gitu. Ya, silakan Bang Luga, silakan. Iya, jadi Tuhan itu memang menyuruh gua khusus berbicara tentang wealth anointing, urapan kekayaan besar. Karena begini, Indonesia ini kan terkenal negara kaya tetapi ditindas oleh bangsa-bangsa, seluruh hartanya diambil menjadi gembel miskin. Nah, Jadi Tuhan balik-balik itu soal komunikasi paus Tuhan. tadi, Nabi Luga, paus tadi seorang pendeta, bukan rasul ya? Paus itu seorang pendeta, Pak, salah satu di antara 5 jawatan ini. Jadi dia cuma satu di antara 5. Kalau saya kan sudah masuk di 5 ini, saya sudah rasul dan nabi. Nah, paus itu cuma pendeta. Naik pangkat Satu lagi dari organisasi. nabi. Tadinya nabi, sekarang udah rasul pula. Ini saya itu rasul, tetapi kan yang diekspos selama ini kan nabinya yang diceritain. Oh. Kalau rasul itu udah pasti nabi. Ini kalau Nabi Luga itu diutus buat bani mana? Kalau saya Tuhan bilang untuk seluruh dunia, bangsa-bangsa Oh, di seluruh internasional. dunia. Kayak ini ya, berarti kayak siapa yang kemarin tuh? Sunda Empire mirip. Ya kalau Sunda Empire kan buktinya ditangkap tuh, tapi ada nggak yang bisa nangkap saya? Kan nggak ada. Iya juga Jokowi ya. aja, Luhut Binsar Panjaitan aja sekampung sama gua, gimana dia mau nangkap gua? Kalaupun dia mau ngomongin gua halus, silakan ngomong halus depan gua. Ya, Ada gimana nggak mau ngomong halus gimana di depan gua? gimana mau nangkap lo Nabi Luga? Karena untuk nangkap itu kan harus ada BB kan. BB lu nggak ada, lu nggak punya gereja, lu nggak punya apa gitu kan. Jadi susah nangkep lo, nggak ada BB. Nangkep lo. Iya, makanya bilang kalau rasul benar itu nggak bisa ditangkap. Yang ada dia ngatur-ngatur. Buktinya kan gua kan punya fans, ya kan, baik dari Muslim maupun dari Kristen. Walaupun masih Muslim, fans itu. Jadi saya tertarik juga nih dengan Bang Nabi Luga ini. Bang Nabi Luga bukan nggak mau membangun gereja berarti ya? Karena memang gereja itu nggak ada perintah dari Yesus ya? Gereja itu nggak ada perintah Yesus. Gini Bang, kalau rasul itu tugasnya dia mendirikan, merintis Bang, lebih kepada perintisan. Jadi kadang-kadang kan orang kan melihat mana gedungnya Bang Luga, ya gua itu sifatnya merintis. Misalnya gua pergi ke satu tempat, gua kumpulin di situ beberapa pendeta, gua kumpulin di situ beberapa penginjil, lalu gua arahkan mereka, gua mentoring, ayo ya ini baru nanti yang mengerjakan mereka. Lalu gue pergi lagi ke suatu tempat, gue ajarkan lagi, ajarannya begini ya, harus baptis ya. Kalau ada nanti Muslim masuk Kristen harus baptis Islam, lo arahkan. Ya berarti kan Nabi Luga ini perpanjangan tangan tugasnya Yesus lah, karena Yesus sendiri nggak pernah buat gereja, jadi itulah makanya Nabi Luga nggak mau bikin gereja. Lah kalau gue bikin gereja repot lah, kerjaan gue kan sudah merintis gereja-gereja di seluruh dunia gitu loh. Merintis itu artinya bukan tiba-tiba ini loh gedungnya, bukan. Gedung itu yang nanti yang ngerjain para pendeta, bukan gua. Kalau gua itu sudah desainernya gitu loh, gue itu udah konseptornya. Begini ya, Jangan-jangan nggak sanggup bangun. Emang gini, Nabi Luga berarti ini Nabi Luga tuh nabi pertama yang pesek lah ya dibanding nabi-nabi sebelumnya. Oh enggak juga, kalau mau Enggak. adu ganteng sama yang mancung juga kadang-kadang takut bininya gua sikat. Ya gimana, orang gua Ya. kan. Jadi gimana nih? Kegantengan itu tidak lihat dari mancung. Sebentar dulu, kegantengan Ya. itu tidak bisa dilihat dari mancung. Ya, Satu, betul. kalau dia mancung, dia gembel nggak ada gunanya. Apalagi gue udah rasul dan nabi, udah Iya, mancung iya. udah nggak berlaku sama gue. Apalagi gue udah rasul, Bang, yang ada Bang. nanti hidungnya gue injek-injek sampai patah. Ya, Bang, jadi kalau lu ada di dunia nyata, gue seneng kayaknya udah temenan rasul. sama lu, Bang. Asik, lu orangnya, Bang. Jadi gimana nih Luga? Sepertinya bermain logika ini sudah terkesima dengan keteranganmu sehingga dia jadi berhala nih. Aku udah Sehingga dia bilang, jadi
hal yang tidak bisa dilawan dari Nabi itu adalah mulutnya. Nggak bisa dilawan mulutnya Nabi, karena senjatanya Nabi itu ada di pada mulutnya. Coba lihat apa tuh Wahyu pasal 11 ya. Jikalau ada yang menyakiti Nabi itu, maka dari mulutnya keluar api menghanguskan para lawannya. Nah, mulut ini kan sebenarnya seperti api, menghanguskan lawan-lawannya. Makanya kalau lu bermimpi ingin gue jadi nabi palsu, kalahkan gue. Tapi kalau lo nggak bisa ngalahkan gue, ya yang ada lu yang gue jajah. Dan lu memang wilayah jajahan gue jajah lo sampai ke bool-bool. Nah, bool-bool ini rakyat-rakyat lu ya bang. Bang, kita sapa dulu bang, ini yang baru gabung bang. Assalamualaikum, selamat pagi Pajel New ID. Mana ada yang berani lagi ngelawan gue? Selamat pagi. Nah, ini pendeta kayaknya Bang Luga. Gak penting mau pendeta. Halo Luga. Oke, kalau Nah, gas. ya, Selamat pagi Luga. ya. Selamat pagi. Udah nyampe aja ke sini lo ya. Gua nggak kenal, so akrab lagi si lontong. Kenal juga enggak. Gimana sehat Luga? Sehat. Oke, atur Malaysia teh. Turun maju. Bah, kok jadi turun gimana sih? Tuh kan, udah nggak ada yang berani lagi yang menyerang gue sebagai nabi, karena ya dia nyerang gue sebagai nabi, yang ada Ya. dia. Jadi gimana bermain logika? Apa nggak ada sanggahan lagi? Bangga. Atau Anda sudah mati logika di hadapan Nabi Luga? Ya izin ya Luga, udah ceramain dulu nih kawan-kawan saya nih ya. Bang Luga katanya tuh ada titip salam masuk ke room CP, soalnya CP perlu nabi katanya. CP Christian Prince. Oh, itu Christian Prince yang mana dulu nih, yang di Sovietnya? Dia jahat itu. Oh, dia jahat. Jahat. Gue pernah dimaki-maki sama dia. Gue pengen ngomong diturunin, baru ntar dinaikin lagi sama dia. Terus gue pengen ngomong diturunin lagi sama dia. Itu Kristen kan? Ya, CP yang mana dulu nih? Yang CP yang gambar apa itu? Tahu nggak? Buat tentara. barusan. Tahu nggak siapa yang naik barusan? Kan turun. Siapa tuh? Bom. Kan, suaranya bom gak gitu. Bom itu akunnya tak kenal. Enggak, suaranya bom gue kenal. Oh, udah kenapa? Coba ikut aja. Bom dia, bom. Bom. Ini gimana ini si logika ini? Jadi Luga barusan bom bilang kan, lanjutkan katanya kan, baptis orang-orang sini. Nah itu berarti Anda di bawah bom. Anda Masih hancur di bawah bom. kenabianmu, hancur kenabianmu. Jadi kan boleh ngomong-ngomong apa aja. Terserah, lanjutkan. Dia ngomong lanjutkan kan karena memang ditakut gue mati. Jadi gimana nih Bang Nabi Logika? Ini udah jadi berhala nih satu nih. Iya benar bang, kayaknya keok ini. Apa gini bang Luga ya? Bang Luga. Ya, Jadi gini kan, Yesus itu kan dibaptis di Sungai Yordan itu bang. ya terus Ya kan? Yesus Sungai Yordan. Hele Yohanes. Pertanyaanku bang kan, siapa yang membaptis Yohanes ini bang? Yohanes itu kan kelasnya sudah naik. Jadi Tuhan sendiri yang membaptis dia. Membaptis itu artinya kan memenuhi dia dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis sendiri pun waktu di perut mamanya dia udah penuh dengan Roh Kudus. Itu sudah termasuk baptisan Roh Kudus namanya. Gitu. Nah, karena dia adalah seorang Kan lebih hebat Yohanes. gimana? Ya kan?